Kali ini saya akan bahas tentang statement if dan nested if. Nah, bentuk dasarnya adalah sebagai berikut yang warna biru ini, yaitu F, kemudian spasi, jangan lupa spasi, kemudian ini adalah ekspresi logika, kemudian statement dan N. Nah, tiap statement if itu harus diakhiri dengan statement N. Statement if harus diakhiri dengan N. Nah, N ini itu artinya adalah akhir dari statement yang dieksekusi jika ekspresi logikanya benar. Jadi kalau logika ekspresinya ini benar, maka dia akan masuk ke dalam statement ini kemudian berakhir di sini. Tapi kalau logika ekspresinya salah, dia tidak melakukan apa-apa, dia langsung loncat gitu. Nah, logical expression ini bisa berlaku untuk skalar, vektor maupun matrik. Yang untuk yang vektor sama matrik saya nggak begitu paham, nanti kita coba kalau vektor seperti apa, kalau skalar seperti apa. Kalau skalar ini yang sudah pasti gampang dipahami, tapi kalau vektor ini saya nggak tahu secara pastinya. Kita coba nanti di MATLAB-nya. Nah, sebagai contoh ini if, kemudian ini ekspresi logika, ini ekspresi relasi. X lebih besar sama dengan 0. Jika X lebih besar atau sama dengan 0, maka Y sama dengan akar X, kemudian N. Nah, ini adalah ekspresi logika. Yang ini logical expression. Yang kita gunakan adalah relasi, yaitu relasi operator relasi. Nah, pada kondisi ini jika X itu tidak lebih besar sama dengan 0, artinya dia negatif. Jika X negatif, maka program tidak menghasilkan aksi. Jadi dia langsung loncat, langsung keluar, tidak melewati yang sini. Nah, ini adalah statement, ini ekspresi logika yang statementnya itu adalah ini. Ini karena terdiri satu baris maka disebut dengan single statement. Nah, program ini itu juga bisa ditulis sebagai berikut: if X lebih besar sama dengan 0, kemudian koma, kemudian ekspresi. Jadi yang untuk memisahkan antar baris kita ganti dengan koma. Jadi if spasi ekspresi logika, koma, statement, koma, N. Nah, tapi cara ini tuh lebih susah untuk dibaca, sehingga pada umumnya orang lebih senang menggunakan yang bentuk ini. Nah, kita coba di MATLAB. Nah, untuk menggunakan kondisi analog statement ini, kita bisa gunakan editor, MATLAB editor. Nah, ini adalah contoh yang ini, semoga terlihat. Nah, ini saya pilih yang skalar dulu. Ini adalah nilai X nya, misalkan saya tulis skalar, misalkan 2, X sama dengan 2. Kemudian jika X lebih besar sama dengan 0, ini logical expression, maka Y sama dengan SIRT X akar X. Ini adalah statementnya, kemudian N. Nah, artinya kalau X nya itu positif, maka dia akan menghitung Y, yaitu sama dengan akar X. Kalau X nya itu negatif, maka dia tidak melakukan apa-apa, dia langsung loncat. Kita buktikan kalau kita isi X nya positif, misalkan 2, dan kita run, kita klik kanan, bisa evaluate selection, atau langsung kita ketik F, atau kita pencet tombol di keyboardnya F9. Kita evaluate selection. Nah, ini munculnya. Jadi kita ulang kembali bahwa kita menulis di editor itu, kalau kita eksekusi itu sama dengan kita mengetik apa yang kita eksekusi ini bareng di dalam command window. Jadi kita mengetik sekaligus di command window. Itu adalah gunanya dari editor. Nah, ini kita lihat, kita sudah mengetik ini. Kemudian karena X-nya itu positif, maka dia akan menghitung Y, di mana Y adalah akar dari 2, yaitu 1,4142. Nah, berarti dia memenuhi. Kalau X lebih besar sama dengan 0, itu berarti dia bernilai 1, benar, berarti dia akan mengeksekusi Y. Kalau X lebih besar tidak, artinya kalau misalkan ini kita tulis misalkan -1, kalau ini -1, maka X apakah lebih besar sama dengan 0, kan ini 0, berarti salah. Ketika salah, maka dia langsung keluar, tidak mengeksekusi apa-apa. Kita cek. Nah, ini tidak mengeksekusi apa-apa, dia hanya mengetik sampai N, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu kalau tidak memenuhi
yang logical ekspresi ini, ekspresi logika. Kalau tidak, kalau ini hasilnya salah, artinya dia hasilnya adalah logika 0, maka dia langsung loncat keluar, dia tidak melakukan apa-apa. Itu contoh yang pertama. Nah, logical expression itu bisa campuran ekspresinya bisa campuran, tidak hanya satu kayak tadi. Kemudian statement itu bisa single, comment single kayak tadi satu baris, atau set comment yang dipisahkan dengan koma, semikolon, atau baris terpisah. Jadi bisa single, bisa banyak, yang bisa kita pisahkan dengan baris selanjutnya, atau bisa juga dengan koma atau semikolon. Nah, sebagai contoh, ini adalah sebuah program if yang terdiri dari ekspresinya campuran, yaitu ada operator relasi, ada operator logika. Operator relasinya adalah lebih besar, ini juga sama lebih besar, dan operasi logika n. Nah, ini adalah campuran ekspresinya. Nah, kemudian statement ini juga tidak hanya single comment, tetapi dia dua. Tapi memisahkannya kita tidak menggunakan koma maupun semikolon, kita gunakan baris yang terpisah. Nah, gini. Nah, dari sini kita bisa artikan bahwa nilai Z dan W ini dihitung jika X dan Y itu positif. X lebih besar daripada 0 kan positif artinya, dan Y lebih besar daripada 0 berarti positif. Dan N berarti bernilai 1 jika ini bernilai 1, ini juga bernilai 1. Nah, ketika ini bernilai 1 dan ini bernilai 1, maka dia akan menghitung Z dan W. Ketika ini hasilnya adalah 0, salah satunya 0 atau dua-duanya 0, atau artinya salah, artinya X itu negatif dan Y atau Y-nya negatif, maka dia hanya akan membaca dari sampai sini, kemudian dia akan keluar tanpa mengeksekusi apa-apa. Dia langsung loncat di bawahnya N, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika ini bernilai 1 dan 1, maka dia 1, maka dia akan menghitung Z sama dengan akar X tambah akar Y. Kemudian dia juga menghitung W sama dengan log X dikurangi 3 kalikan log Y. Ini ada ekspresi logikanya campuran, kemudian dia menggunakan dua statement. Kita coba di MATLAB, saya sudah ketik. Ini misalkan kita buat positif dulu ya, supaya nanti ada hasilnya. Kita buat 1 dan 2. Nah, kita buat Z dan W, ini artinya kita buat data kosong Z dan W. Kalau ini kita tidak pakai, kita coba tidak pakai. Kemudian ini X lebih besar daripada 0, N, Y lebih besar daripada 0, maka akan menghitung ini. Ini statement berisi set command 2 baris. Ini adalah ekspresi campuran logika dan relasi. Coba yang ini. Nah, ternyata bisa tanpa ini kita definisikan dulu juga nggak apa-apa Z-nya. Tapi kalau pengen mereplace, atau misalkan kita sudah punya variabel Z sebelumnya mungkin ya, jadi tidak perlu juga bisa jalan. Nah, ini kita bisa buktikan ketika X dan Y positif, maka akan ada nilai Z dan W. Nah, bagaimana kalau salah satunya negatif? Kalau salah satunya negatif berarti fungsi N atau logika N ini akan bernilai 0. 0 berarti dia akan loncat, dia tidak menghasilkan apa-apa. Kita lihat di sini. Saya run lagi. Nah, dia sampai N, dah nggak mau ngapa-ngapain dia. Itu kalau hasil ini ekspresi logikanya itu bernilai 0. Kemudian ya kita coba yang ini ya, tadi kita sudah menggunakan skalar ini, misalkan yang ini. Ini tadi kalau misalkan X-nya itu positif, maka dia akan menghitung Y sama dengan akar X. Nah, bagaimana kalau dia merupakan array, misalkan dari 1, 2, 3, kita coba yang positif dulu. Ini saya clear dulu. Ini kalau saya berarti kalau X-nya itu positif semua, maka dia akan menghitung akar 1 adalah 1, akar 2 ini, akar 3 ini, akar 4 ini. Nah, tetapi kalau kita ada angkanya negatifnya, misalkan ini negatif 3 ini, maka apa yang terjadi adalah dia
dianggap 0, jadi tidak mengeksekusi apa-apa. Artinya meskipun yang lain ini dia positif, ada satu negatif, maka MATLAB tidak akan mengeksekusi apapun karena ada negatifnya. Itu kalau kita gunakan array, aturannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang nested if. Jadi kita bisa buat statement if itu di dalam if. Nested kan disarankan, jadi kita punya if yang ada di dalam if, atau if yang merupakan anaknya dari if yang lebih besarnya. Ini adalah strukturnya seperti ini, if kemudian logical expression seperti tadi, tapi ini kita bedakan, ada logical expression 1, ini statement group 1. Nah, di dalamnya ada if lagi, yaitu logical expression 2, statement group 2, n. Nah, tiap if itu ada n, kemudian n yang if yang besar juga diakhiri dengan n. Nah, ini namanya nested if. Dia bersarang di if-nya yang ini. If ini bersarang di if-nya ini. Nah, kita coba. Saya juga sudah bikin ini if-nya. Yang ini. Jadi kita buat program seperti ini. Kelihatan. X sama dengan 3, kemudian ini nanti kita bisa rubah-rubah X-nya. Jika X itu lebih besar daripada 0, artinya positif, maka Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian kita lanjutkan di dalamnya, yaitu merupakan kelanjutan dari nilai Y-nya ini. Nah, jika Y itu lebih besar sama dengan 25, maka display nilai X itu lebih besar daripada 5, N. Nah, jadi misalkan ini nilai X kuadratnya itu, misalkan X, kalau X nya positif, maka MATLAB akan mengeksekusi sampai sini. Kemudian MATLAB akan mengecek apakah Y ini yang dihasilkan ini lebih besar sama dengan 25. Kalau lebih besar sama dengan 25, maka MATLAB akan melanjutkan display ini. Nah, kalau Y itu lebih kecil dari 25, maksudnya Y ini hasil dari X kuadrat itu lebih kecil daripada 25, dia akan loncat ke sini. Dia langsung keluar ke N-nya ini. Kita coba. 3 kan positif, berarti dia akan lanjut ke sini. Kemudian 3 kuadrat adalah 9. Dan apakah 9 itu lebih besar sama dengan 25? Tidak, berarti nanti hasilnya adalah Y sama dengan 9. Dia langsung keluar ke sini. Kita buktikan di MATLAB-nya. Nah, ini ada muncul 9. Nah, beda kalau nanti kita Y-nya itu menghasilkan nilai lebih besar sama dengan 25, nanti akan muncul yang display ini. Kita lihat ya, kalau misalkan 5, kita bersihkan dulu. Nah, Y muncul 25, kemudian ada display ini. Karena 25 itu lebih besar sama dengan 25 itu bernilai 1, maka MATLAB akan mengeksekusi yang nested if-nya ini. Oke, begitu pengenalan tentang conditional if atau statement if dan nested if. Oke, demikian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.